Oke. Monggo Bapak Ibu, monggo nggak apa-apa langsung ke depan. Bapak Ibu yang, untuk Bapak dulu, Oke, untuk Bapak dulu, monggo Bapak. Keluarga ini keluarga biar keluarga. Saya hadir di Demokrat itu 2021, dan di situ sebelumnya saya memang belum berkiprah di perpolitikan ya. Dan tepangaken dulu saya kita Toko, saya tempat tinggalnya di Baledono, Kedung Putri. Nah, mbok menawi nek jenengan dereng tepang kula, insyaallah nek bapak atau mbah saya rata-rata paham. Nek mbah saya itu Pak Karno Bakso, orang tua saya Pak Gino ataupun Bu Gino Sapi, itu rata-rata tepangnya itu. Karena saya masih muda, nyuwun sewu, berapa belum paham, tapi nek insyaallah orang tua saya rata-rata kenal. Karena nyuwun sewu masih satu rating, kalau saya nyuwun sewu masih seumuran putra napa putri ini panjenengan sedaya. Jadi di sini kula diaturi rawuh dalam artian kali Pak Yopi untuk dereki dalam rangka kegiatan resesnya Bapak Yopi Prabowo beserta DPR RI, khususnya Mas Bramantyo Suwondo, yaitu salah satu ponaan dari mantan Presiden RI yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi di sini nanti akan hadir di sini, dan mohon maaf beliau belum bisa tepat waktu kesini karena masih dalam perjalanan. Jadi mungkin di sini saya akan mengisi beberapa waktu. Oh, sekarang posisi sudah sampai rumah dinas. Nah, nanti persiapan mau lagi akan ke sini. Jadi mungkin sedikit pengenalan dari saya. Di sini saya flashback 2021 itu diajak Pak Yopi, dalam artian ditawari untuk mengganti posisi Pak Yopi besok di 2024 dalam rangka pencalekan atau pileg di 2024. Dan di situ nggih nyuwun sewu kula nyuwun donga pangestune panjenengan sedaya. Nggih mugi-mugi kula saged mengemban amanahe Pak Yopi dan saya bisa meneruskan program-program apa yang sudah Pak Yopi lakukan di lapangan. Dan saya sebisa mungkin akan menambah ataupun memberikan program-program baru yang di lapangan yang belum pernah Pak Yopi lakukan. Di sini mungkin menjadi suatu beban ataupun tantangan baru buat saya, karena saya mungkin sering serawung, sering dolan, cuman satu saya belum pernah yang namanya ikut berpolitik. Dan di situ Pak Yopi salah satu guru politik saya dan yang memperkenalkan apa itu namanya politik, dan di situ untuk mengajak saya bergabung di Partai Demokrat Purworejo. Dan di sini walaupun tadi nyuwun sewu Mas Koko Sanjang termasuk memprioritaskan saya, mungkin saya pada prinsipnya saya pengen diprioritaskan atau tidak, saya pengen ayo sareng-sareng bangun Purworejo di situ. Dan saya pengen apapun program yang Pak Yopi telah lakukan khususnya di Purworejo, di dapilnya khususnya dapil 1 Kecamatan Purworejo dan Kalikesik itu bisa saya tambahi dan juga akan terus saya perjuangkan di lapangan. Mbok menawi ada yang tanya-tanya, kemarin kan saya nggak cuma bergerak di bidang politik saja, saya juga bergerak di bidang pembangunan juga. Saya khususnya di bagian irigasi Balai Besar wilayah Serayu Opak. Saya di bagian lapangan khususnya termasuk saluran sekunder nanti yang kelewatan kampungnya panjenengan sedaya. Jadi itu nanti bila mana ada yang ditanyakan mengenai keluhan atau seperti apa, pembangunannya seperti apa, nanti bisa langsung sharing atau tanyakan ke beliau seperti itu. Karena saya nggak cuma ngurusin di nyuwun sewu untuk sekunder, induk pun saya juga ikut bertanggung jawab khususnya di saluran induk seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa menjadi catatan juga di kula nyuwun sewu tesih sepindah sowan ataupun silaturahmi saged kepanggih panjenengan sedaya wonten dalu iki nggih. Saya harap untuk kedepannya
semoga saja semua diberikan kesehatan dan dalam artian untuk kedepannya besok bisa apa namanya, kita bisa bareng-bareng atau berayang dalam artian kula tetap nyuwun kasarane bimbingan dan arahannya panjenengan sedaya. Dan saya nyuwun sewu bukan orang yang anti kritik ya, saya terus terang orang yang sangat terbuka ataupun fleksibel. Mas ini ada seperti ini insya Allah. Nah saya prinsipnya bukan tim ya, kalau saya prinsipnya kalau saya bisa turun sendiri saya pasti akan turun sendiri. Saya terus terang orangnya lebih puas kalau itu benar-benar bisa saya tangani sendiri tanpa lewat orang lain seperti itu. Karena banyak sekarang masukan ke saya tadi yang Mas Koko sampaikan, beberapa program lanjutan yang Pak Yopi lakukan lapangan kula termasuk masih belajar juga. Alhamdulillah apa yang Pak Yopi amanai ke kula khususnya di lapangan semuanya saged berjalan lancar. Nah, mungkin untuk kedepannya juga di 2024 mendatang kula nyuwun dongane pangestu panjenengan karena besok Pak Yopi ajeng-ajeng di eksekutif khususnya di pilihan bupati, intinya seperti itu. Dan mungkin untuk Pak Yopi mungkin nyuwun sewu Pak, untuk Pak Yopi baru reses pertama kali paling mriki nyuwun sewu baru pertama kali. Dan sebelumnya kan kalau di Balidono itu sudah termasuk sering, dan saya pun sebagai warga Balidono juga sudah merasakan posisi Pak Yopi itu pada saat menjabat itu nyuwun sewu memang dia sangat dekat sekali sama masyarakat. Karena apa? Saya tidak membohongi diri saya sendiri ataupun ke panjenengan sedaya. Intinya dulu memang Balidono adalah salah satu basis partai lain Pak. Dan di situ memang saya memperkenalkan Pak Yopi di Balidono. Ya alhamdulillah sampai sekarang berangsur ke Demokrat untuk warga. Karena apa? Di situ memang bukan janji-janji lagi yang Pak Yopi yang Pak Yopi utarakan ke warga, memang langsung dia memang langsung terjun ke lapangan. Dan apa yang warga keluhkan dan juga apa bisa rata-rata itu terrealisasi walaupun tidak 100%. Jadi seperti itu. Monggo Mas Bramantio Suwondo. Ini Bapak Ibu Purworejo, reses pimpinan DPRD Purworejo yakni Yofi Prabowo SH yang diselenggarakan di Kampung Suronegaran RW 10 Kelurahan Purworejo pada Jumat malam tanggal 30 September tahun 2022. Karena reses DPRD ini tujuan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, banyak beberapa permintaan masyarakat dari kesenian sampai ke pendidikan. Hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI yakni Bramantio Suwondo Murdiantoro MIR dari Komisi 10 yang didampingi bakal calon legislatif daerah Kabupaten Purworejo yakni Hengki. Siap sehat Pak ya. Oke. Salam dulu. Bro. Ini mohon maaf Mas Bram, Mas Yopi, bahwasanya waktu sambil menunggu kehadiran panjenengan semua tadi, waktu diisi oleh Mas Hengki untuk sebentar karena Pak Mas Bram dan Pak Yopi Prabowo sudah hadir. Dalam artinya, nah ini kalau nyuwun sewu saya kenalkan, ini Mas Bramantio Suwondo, wakil kita yang di DPR RI. Dan niki nyuwun sewu sing gadah acara Bapak Yopi Prabowo. Tadi yang sempat ngarep-ngarep katanya sampai kemiri, alhamdulillah Radi di prank sudah sampai. Nah mungkin tadi beberapa sambutan saya sudah nyuwun sewu niki buku beliau-beliaunya sampun
rawuh nggih mong namung cekap semonten mawon saben dari kula. Bila mana ada tutur kata saya yang tadi yang nyuwun sewu kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Seperti itu guys, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi malam ini tanpa ada suatu apapun. Marilah rasa syukur ini kita ungkapkan dengan bersama-sama kita kalimatul tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mas Bram, Mas Yopi, Mas Engki, selamat datang di Suronegaran. Suronegaran adalah salah satu RW di Kelurahan Purworejo yang dapat PIP dari jenengan banyak Mas, alhamdulillah. Sangat membantu. SD dapat 450, SMP dapat 750. Hanya kalau SMP itu kadang dibagi karena kebijakan sekolah. Jadi kadang dapatnya 375, kemudian kalau yang kelas 9 baru full 750. Harapan kami bisa tetap kami terbantukan, Mas Bram, Mas Yopi juga. Suronegaran alhamdulillah banyak kegiatan. Kemarin Agustusan kami menampilkan banyak kegiatan seni, ada banyak talenta seni di sini Mas. Insya Allah nanti yang akan bercerita ada beberapa tokoh di sini. Harapan kami, karena Mas Yopi adalah wakil kami di DPRD Kabupaten, Mas Bram wakil kami di DPR RI, semoga Suronegaran yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Purworejo, merupakan bagian dari Dapil 6 Jawa Tengah untuk DPR RI, kami bisa senantiasa ada kesinergian Mas, seperti itu. Kami titipkan semua aspirasi kami ke panjenengan, karena panjenengan sampai 2024 merupakan wakil kami baik di DPRD Kabupaten maupun DPR RI. Sekali lagi terima kasih kepada warga, kemudian beberapa tamu yang kebetulan hadir. Inilah wajah Suronegaran, ini lapangan Matoa Mas, tanahnya aset KAI, hanya sama KAI tidak boleh nyewa dan digunakan untuk fasilitas umum. Hanya kalau melihat bangunan itu untuk pingpong, Mas Koko itu sering pingpong di sini, ya. Jadi kami merasa bersyukur punya fasilitas umum sini. Sekali lagi silakan nanti kita berdiskusi, berdialog, banyak aspirasi yang mungkin bisa disampaikan ke. Ini merupakan kebanggaan Suronegaran bisa dihadiri Mas Yopi dan Mas Bram. Itu saja dari kami. Ada kekurangan kami dalam menerima panjenengan di sana sini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak RW dan jajaran pengurusnya, Bapak RT yang ada di sini beserta jajaran pengurusnya, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tak lupa Mas Bramantyo Suwondo selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, dan juga Mas Engki Sasongko yang selalu kami banggakan. Ini Mas Engki ini masih milenial, jadi perlu mohon bimbingannya Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan ini marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini, yaitu saya mengaturi panjenengan semua dalam rangka kegiatan reses DPRD. Jadi yang dimaksud reses yaitu masa istirahat anggota DPRD untuk turun ke masyarakat untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat di dapilnya. Jadi malam hari ini saya mendapatkan tugas dari DPRD
supaya saya turun ke masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi dan juga untuk menangkap apa yang menjadi aspirasi dari warga di sini. Tentunya harapan kami nanti kami ingin diskusi, ingin menerima masukan-masukannya, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian supaya Suronegaran bisa menjadi lebih maju lagi, masyarakatnya bisa lebih sejahtera lagi. Harapan kita dengan kebersamaan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama untuk kemajuan Kabupaten Purworejo bisa selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dan juga kami memperkenalkan diri ini, kami juga ditemani oleh Mas Bramantio. Beliau anggota DPR RI dari Komisi 10 yang membidangi dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, dan juga Kemenpora. Jadi harapan kami mudah-mudahan di sini ada beberapa remaja, masyarakat yang masih muda-muda, yang masih giat berolahraga dan sebagainya, dan juga bagi putra-putri Bapak Ibu yang masih sekolah, yang bukan putra-putri seorang PNS, TNI, dan Polri. Jadi bantuan PIP bisa diajukan oleh masyarakat selama orang tuanya bukan anggota TNI, bukan anggota PNS, dan bukan anggota Polri. Dan nanti lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh Mas Bramantio. Dan juga kemarin kami juga sudah mengusulkan 2 warga di Suronegaran yang kami masukkan di program KIP kuliah, yaitu Mbak Alma sama satunya putranya Pak Kaum, Mas Ahyo. Mudah-mudahan kedua siswa-siswi mahasiswa tersebut yang berkuliah mudah-mudahan bisa belajar dengan gigih dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dan nanti terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, silahkan disampaikan. Dan kami ingin tahu betul bahwa kami juga sempat mendengar Bapak Ibu sekalian bahwa warga di sini itu senang seni. Ada seni ketoprak, ada juga beberapa kesenian lain. Nah, tentunya mumpung kita bisa bertatap muka, berkoordinasi, kebetulan juga ada Mas Bramantio. Mas Bramantio itu waktunya sangat padat karena beliau bertugas untuk menyerap aspirasi di 5 kabupaten. Harapan kita mudah-mudahan aspirasi beliau banyak yang turun di Purworejo dan bisa bermanfaat untuk keluarga kita yang ada di Kabupaten Purworejo. Mungkin sementara prolog dari kami itu nanti akan dilanjutkan lagi oleh Mas Bram, dan nanti yang sesi terakhir kita akan diskusi apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat yang ada di warga sini. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati dan kami banggakan. Mas Yopi Prabowo selaku pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo yang pada malam hari ini melaksanakan kegiatan reses. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Mas Hengki ini, tokoh dari Balendono, Pak RW, Pak RT, dan masyarakat Suronegaran, bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami banggakan serta kami hormati. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa mengucapkan satu persatu nama-nama maupun juga jabatan-jabatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi,
bertatap muka, serta melaksanakan salah satu kewajiban sebagai anggota DPR. Salawat serta dan salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebenarnya kegiatan pada malam hari ini bersifat spontan bagi saya, karena pada hari ini saya sebenarnya berkegiatan di Semarang, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yopi karena telah mengundang saya pada bersamaan pada hari ini. Ternyata beliau melaksanakan reses sebagai salah satu kewajiban beliau sebagai anggota DPR. Nah, setelah saya dapat undangan tersebut, saya sempatkanlah untuk hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, satu untuk bertatap muka, bersapa, maupun juga bersilaturahmi. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang pernah ketemu sama saya, sudah ada sempat bersilaturahmi, sempat mengikuti beberapa kegiatan bersama saya, tapi mungkin juga banyak yang belum, ataupun ini adalah kali pertama. Betul tidak ya? Betul ya. Baru pertama kali melihat saya secara langsung. Mungkin selama ini baru hanya lihat spanduk, billboard, baliho, ataupun kartu PIP-nya. Nah, sekarang ini Ibu, Bapak sekalian, izinkan saya hadir di sini tengah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya Bramantyo Suwondo Mudiantoro FIR. Nah, biasa dipanggil Mas Bram. Nah, ketoke kalau dari namanya orang mana, Bu? Nah, orang Jawa. Tapi kalau logatnya kayaknya bukan logat Jawa nih kayaknya nih. Logat Jakarta nih. Betawi. Iya, beberapa kali memang Pak Lurah biasanya nanya sama saya, Mas Bram asli mana? Saya bilang memang asli Jakarta, tapi keluarga saya dari sini. Jadi saya ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih punya darah Purworejo dan Magelang. Saya ini masih cucunya almarhum Jenderal Sarwoedi Wibowo. Ya, jadi ibu saya putri almarhum Jenderal Sarwoedi Wibowo yang nomor 6. Jadi saya kalau sama Pak SBY manggilnya Pak D, Pak D Bambang. Nah, ya, bapak ibu saya dengan Bu Ani itu kakak adik kandung. Nah, jadi bisa menjelaskan walaupun saya berlogat in Jakarta, tapi masih dulur dewe. Ya, masih saudara sini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan tentunya masyarakat Purworejo yang sangat luar biasa pada tahun 2019. Akhirnya saya dipercayai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa mewakili di tingkatan RI, DPR RI, di tingkatan pusat. Tadi disampaikan oleh Mas Yopi, saat ini saya berdinas ataupun bertugas di Komisi 10. Komisi 10 itu tadi juga banyak disampaikan oleh Mas Yopi, mitra-mitranya. Itu bisa dikatakan Komisi 10 merupakan komisi peradaban karena banyak mengurusi tentang sumber daya manusia. Dari awal saya dilantik di akhir tahun 2019, berkat sinergi dengan Mas Yopi, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah saya dan kita semua ini bisa menyalurkan beberapa macam program beasiswa. Kalau tadi disampaikan oleh Pak RW, beasiswa PIP itu salah satunya Bapak dan Ibu sekalian. PIP yang disebut program Indonesia Pintar itu memang ada dua jalur. Jalur reguler dari kedinasan, dinas pendidikan, ada satu lagi jalur dari aspirasi dewan. Nah, itulah kenapa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang penerima PIP Mas Bram itu dapat kartu yang bergambar saya itu menandakan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan PIP melewati jalur aspirasi Mas Bram. Nah, jalur aspirasi Mas Bram ini alhamdulillah
dari tahun 2020, 2021 sampai di tahun 2022 konsisten bisa disalurkan ke masyarakat Kabupaten Purworejo sebanyak 10.000 siswa-siswi. Sebagai gambaran, jalur kedinasan biasanya hanya 5.000. Nah, untuk jalur aspirasi kurang lebih ada 10.000 tiap tahunnya. Nah, kami berharap ini bisa membantu pendidikan dari putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Agar apa? Agar selalu bersemangat bersekolah dan mencapai cita-citanya. Selain juga PIP, tadi juga disampaikan oleh Mas Yopi tentang KIP kuliah. Apa sih itu KIP kuliah? Dan memang ada perwakilan dari masyarakat seluruh negara. Ini ada 2 yang mengakses KIP kuliah. KIP kuliah itu adalah program, salah satu program aspirasi dewan dari saya yang bersifatnya beasiswa penuh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk putra-putri yang mau melanjutkan ke sarjana S1. Jadi beasiswa itu mengcover dari semester 1 sampai semester 8 sampai lulus. Selain itu juga KIPK ini setiap bulannya sang penerima juga mendapatkan tunjangan kehidupan. Kalau di Purworejo itu tunjangannya sekitar 800 sampai 900 ribu rupiah. Itu untuk apa? Ya untuk kos-kosan, ataupun juga untuk makan, atau uang transport dan segala macamnya. Nah, KIPK kuliah ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu bisa diakses setiap tahunnya bagi anak-anak yang belum pernah kuliah sama sekali. Jadi benar-benar baru lulus SMA, SMK, madrasah aliyah yang mau melanjutkan kuliah, itu mereka bisa mengakses. Nah, kurang lebihnya selama tahun 2020, 2021 sampai 2022 kita konsisten menyalurkan sekitar 300 sampai 400 mahasiswa. Dan yang ini bisa mengakses tidak hanya kampus-kampus yang ada di Kabupaten Purworejo maupun Kabupaten Magelang, tetapi juga bisa mengakses ke PTN-PTN unggulan, contoh kayak ITB. Kemarin di Kabupaten Magelang kami sempat mengirimkan memberikan bantuan beasiswa untuk yang masuk ke ITB, Bu. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Nah, semangatnya dari saya sebagai perwakilan Bapak-bapak dan Ibu-ibu di pusat hanya ingin bisa membantu semampu saya, sekuat saya untuk pendidikan di Kabupaten Purworejo ini semakin maju. Jadi putra-putri Bapak Ibu semua ini bisa berkuliah, bisa bersekolah, mencapai cita-citanya yang pada nantinya bisa mengangkat harkat dan serta juga kesejahteraan keluarganya. Karena kembali lagi saya masih memiliki darah di sini dan saya merasa saya memiliki kewajiban ataupun semangat untuk bisa membantu kampung halaman dari keluarga besar saya. Mungkin itu saja gambaran dari saya, introduksi prolog. Pada malam hari ini kita melaksanakan yang namanya reses, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Reses itu adalah di saat dimana anggota DPR itu banyak mendengar aspirasi, harapan dari masyarakat. Jangan kebalik, di dapil banyak bicara, di kantor banyak diam. Harusnya di dapil banyak mendengar, di kantor banyak memperjuangkan. Insya Allah dengan sinergitas yang kita punya ini, marilah kita terus pupuk terus, silaturahmi terus kita berlanjut, sehingga sinergitas silaturahmi yang sangat menguntungkan satu sama lain ini bisa kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Saya hanya ingin mengucapkan semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala apa yang menjadi hajat dan keinginannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Kita buat tidak setinggi biar anggota DPR dekat dengan rakyat.
Iya. Iya. Ada. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang paling baru dan agak mencemaskan yang pertama, hubungannya tadi sudah disinggung oleh Mas Hengki, yaitu berita agak lama, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan tentang aliran sungai yang ada di tengah Suronegara. Itu karena ada yang terdampak secara pribadi, ada juga secara umum. Akses umumnya kita itu punya tempat untuk RKKS itu kematian, itu untuk tempat pertemuan, untuk menyimpan barang-barang kematian, itu persis di atas itu Mas Hengki. Nah itu kabar yang pertama harus dibongkar. Kabar yang kedua harus diberi kontrol. Kabar yang ketiga bongkar lagi, ini belum ada kejelasan, maka pada cemas. Itu yang pertama. Boleh lagi Mas ini tanya hubungannya dengan bantuan yang KIP maupun PIP itu yang bukan dari dinas gitu. Ini aspirasi gitu. Nah, kalau bisa mohon untuk persyaratannya agak diperlunak. Artinya tadi kok dijelaskan Polri, TNI, ASN. Saya rada mengker. Anak saya kuliah, tapi saya maaf ASN golongan paling rendah banget. Paling rendah lah, mohon karena itu aspirasi, monggo kalau dalam yang dinas kami tahu yaitu memang ya ASN, Polri, TNI memang tidak boleh untuk didaftarkan. Mohon untuk yang aspirasi ya dilihat-lihat kita wajah mesak seperti saya boleh. Satu lagi boleh, tidak apa-apa. Satu lagi untuk bantuan layanan bapak-bapak, kami sering ngelirik asal dapat share-sharean mendapat bantuan itu ada warga yang belum pernah dapat, tapi ada juga yang ini bentuk ini dapat, namanya ini juga dapat lagi, bantuan ini dapat lagi, padahal ada yang belum pernah sering ngangguh itu bahasa Jawanya ngangguh itu. Nah mohon paling tidak untuk mensikapi seperti itu paling tepat adalah dengan Pak RT. Pak RT selalu saya tanya, Bapak, ya ini kan dari sana ya. Nah dari sana itu yang repot, tidak mencari aspirasi yang jelas-jelas bagaimana ekonomi orang ini. Ternyata yang jumbo saja malah tidak, belum pernah. Ya. Itu dulu, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Eko. Yogi saja. Yang pertama, efek dari kenaikan BBM itu kan sebetulnya menimpanya ke semua masyarakat. Karena sekarang data yang ada yang punya kendaraan bermotor itu tidak bisa hanya berdasarkan DTKS, hanya berdasarkan. Saya melihat perlu peran dari pemerintah kabupaten untuk memberikan, karena kemarin yang akan mendapatkan bantu BLT BBM itu kembali lagi masih yang pertama di DTKS, yang kedua yang berprofesi sebagai tukang ojek, kemudian ojek online dan pengusaha angkutan. Nah, saya melihat kalau bisa diperjuangkan karena masyarakat ini semuanya terdampak. Jadi kaitan dengan BLT BBM. Kemudian yang kedua, usul Mas, insentif ketua RT dan ketua RW dinaikkan. Karena kalau 250 potong pajak per bulan itu sangat-sangat tombok Mas. Nah, kemudian ada satu lagi usulan begini Mas, mohon tidak hanya ketua RT dan ketua RW, tapi PKK Mas. Saya punya itu ibunya anak-anak tuh harapannya lu yang akan tidak dapat apa-apa Mas. Tanggung jawabnya begitu besar. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Pak. Saya hormati Bapak Yogi, Mas Bram, juga Mas Hengki. Ini saya membidangi masalah kesenian. Kenapa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Yogi, bahwa saya utarakan dulu bahwa kita sudah pernah membuat 5 produk kesenian nih. Yang terakhir ketoprak nongol.
Tapi begini terus begini, enggak begini terus tapi begini. Itu satu, pernah kita punya grup keroncong, pernah juga di kabupaten kita di Manggung, terus di radio live itu tahun 93 waktu itu. Kemudian yang kedua itu marching band. Walaupun kampung kita punya marching band, sampai saat ini hanya orangnya yang punya, alatnya yang kadang pinjam gitu. Tapi sebenarnya potensi itu gampang sekali kalau belajar. Dan marching bandnya lain dengan marching band yang di sekolahan. Ini agak lebih atraktif gitulah. Itu yang main juga orang-orang tua usia 30 sampai 40 tahun. Insya Allah nanti mungkin bisa regenerasi. Itu juga marching band sering dipakai untuk Kataman. Kita pernah dapat disewa di Kataman. Sampai sekarang pun banyak Kataman yang menanyakan marching band Suronegara, tapi kita nggak punya alatnya. Kalau insya Allah kalau SDM-nya ada. Yang ketiga kita produk ada rebana. Alhamdulillah rebana kita pernah menjuarai tingkat Karisdanan Kedu. Waktu itu kita mengalahkan dari Kota Madia Magelang 10 tahun tidak terkalahkan waktu itu. Kita maju langsung mengalahkan yang 10 tahun tidak terkalahkan itu, alhamdulillah. Jadi kita modelnya rebana seperti Kiai Kanjeng. Kalau kita sebut Kiai Kinjeng di sini. Di sana Kiai Kanjeng. Masih ada ya, Pak? Alhamdulillah. Yang masih ada yang gamelan. Terus bass kita. Rebananya yang udah kropos, Pak. Karena kita sudah banyak menganggur tapi dimakan tikus. Orjennya ya juga sudah nggak tahu di mana itu. Tapi modelnya ya begitu. Kita ada orjen, kempreng juga, Mas, dikolaborasi kayak Kiai Kanjeng itu, Insya Allah. Tapi kita juga berencana untuk regenerasi sebenarnya. Yang keempat yaitu produk tari kubro. Bukan kubro tapi kobro. Jadi orang-orang umur saya ini yang nari, bukan berlatar belakang ekonominya stabil. Nanti kalau sudah stabil baru dipindah ibu kotanya. Kecuali kalau Jakarta sudah tidak bisa ditempati, Jakarta banjir lah, itu harus segera pindah ibu kotanya. Dan juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa memindah ibu kota itu butuh waktu paling enggak 15 tahun. Tidak sesaat 1-2 tahun terus jadi. Masih hutan, belum ada jalannya, ya kan? Banyak fasilitas yang harus dibangun. Dan dulu pernah di negara besar, di negara Amerika, waktu pindah ibu kota dia membutuhkan waktu 20 tahun. Itu yang negara maju. Apalagi negara kita yang negara saat ini lagi berkembang ekonominya. Mudah-mudahan harapan kita semua, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat bisa lebih amanah, bisa berpihak kepada masyarakat dan tidak mensengsarakan masyarakat kita. Ini Bapak Ibu sekalian, tentunya kami tadi akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Yosi. Ini sahabat saya, kalau ada acara Pemda dia paling aktif, selalu hadir di acara pemerintah daerah. Pada prinsipnya terkait dengan kenaikan intensif dari RT RW dan juga Ibu PKK, kami juga mohon untuk bersabar dulu Mas Yosi, karena kemarin 2 tahun yang lalu itu Porojo kena refocusing. Apa refocusing itu? Itu pemotongan anggaran untuk membiayai penyakit COVID. Jadi dari suntikan obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat itu uang daerah, bukan uang pusat. Jadi pusat yang membuat aturannya, tapi anggarannya dari daerah. Dulu di tahun 2020 Purworejo dipotong anggaran sebesar 75 miliar.
Terus di tahun 2021 Purworejo kena lagi Bu, pemotongan anggaran nilainya di atas 100 miliar. Dan kita tahun ini belum tahu nanti di tahun 2022 apakah ada refocusing lagi apa enggak. Jadi PAD kita sangat kecil Bapak Ibu sekalian, bahwa pendapatan asli daerah Purworejo itu hanya kisaran 300 miliar. Itu maksimal yang paling banyak itu dari retribusi, dari parkir dan sebagainya. Jadi kebutuhan anggaran Purworejo untuk membayar gaji pegawai, untuk membangun dan untuk anggaran-anggaran rutin kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya kisaran 2,7 triliun, dan pendapatan kita daerah masih sekitar 300 miliar. Jadi kalau Purworejo itu dilepas, tidak dibiayai oleh pusat, kita tidak bisa hidup. Dan untuk menggaji pegawai ASN kan juga besar, paling enggak kisaran di angka 1 triliun. Dan karena kemarin juga banyak kebijakan-kebijakan bahwa pemerintah pusat juga harus mengalokasikan dana desa, itu membutuhkan anggaran sekitar 350 miliar. Dan saat ini karena semua beban bantuan langsung tunai itu sebagian dibebankan oleh dana desa, sebagian lagi langsung dari pemerintah pusat. Dan yang menjadi keluhan selama ini yaitu terkait dengan update data. Lalu sebentar. Jadi data-data kemiskinan yang sudah disampaikan oleh Dinas Sosial Purworejo disampaikan ke BPPS pusat, nanti kembali lagi masih data lama lagi. Dan saya pernah berkonsultasi dari DPRD Purworejo datang ke Jakarta untuk menanyakan kenapa usulan-usulan data kemiskinan dari Purworejo kok tidak ditindaklanjuti. Dan jawaban yang diberikan dari sana adalah karena pusat tidak punya anggaran. Saya juga bilang, ya kalau nggak punya anggaran ya nggak usah buka kantor, gitu. Berarti kan tidak ada ikhtiar, tidak ada semangat dan kemauan dari pusat. Padahal namanya orang miskin dan orang kaya itu setiap saat bisa berubah. Sekarang misalnya Umedi kaya, besok rumahnya kebakaran, otomatis jadi miskin. Ya betul. Nah, untuk itu update data ini perlu dan harus minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali harus dilakukan data data dari dari Biro Statistik untuk datang ke masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat yang ada saat itu. Jadi kalau update data ini tidak dilakukan, dan banyak juga warga yang sudah meninggal itu masih tercatat, ya betul Pak? Ya, padahal orang sudah meninggal, dan kenyataannya data yang dilakukan oleh BPS pusat itu masih memakai datanya Pak SBY dulu di tahun 2011, itu masih dipakai. Padahal data itu kan sudah tidak layak karena sudah 10 tahun kok masih dipakai lagi. Dan kami juga mohon Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kami juga ingin kita bersama-sama menyuarakan apa yang menjadi harapan kita, dan juga saya selaku wakil Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan selalu menyuarakan supaya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat bisa berpihak kepada kita. Karena saat ini kan ekonomi lagi menggeliat, mau stabil, BBM naik lagi. Nanti sebentar lagi subsidi gas LPG akan dikurangi. Dan ada informasi yang akan disampaikan oleh pusat bahwa nanti yang bisa beli gas 3 kilo itu hanya masyarakat yang miskin, hanya masyarakat yang punya data DTKS. Jadi masih banyak warga kita yang belum tersentuh dari pendataan, dari update data dari Dinas Sosial. Jadi kami selalu menyampaikan kepada Dinsos supaya dilakukan update data terus, supaya disampaikan kepada pusat, dan kita juga perlu menyampaikan aspirasi ke sana, perlu komplain
kenapa data kemiskinan ini tidak berubah. Mudah-mudahan harapan kita semua, apa yang menjadi doa kita semua, pemerintah yang ada di pusat sana bisa lebih bijaksana lagi, ya, bisa terketuk hatinya supaya benar-benar bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami tadi menerima aspirasi dari Pak Sugeng terkait beberapa kegiatan seni di sini. Pada prinsipnya nanti Pak Sugeng silahkan nanti panjenengan membuat SK kelompok dan paling enggak ada skala prioritas. Kami ingin nanti diajukan 2 kelompok seni dari sini supaya nanti bisa diajukan di tahun anggaran 2023. Nanti kalau panjenengan mengajukan kelompok seni di awal tahun, nanti akan realisasi di tahun berikutnya. Berarti di pertengahan 2024 akan cair. Monggo spesialisnya apa, prioritasnya apa? Misalkan terkait dengan seni musik, atau yang terkait dengan kesenian ketoprak dan sebagainya, monggo nanti dikoordinasikan dengan masyarakat. Yang penting supaya masyarakat bisa mempunyai kegiatan yang positif, bisa menyampaikan aktualisasi kemampuan untuk pengembangan kemampuan diri masyarakat. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini juga beberapa waktu yang lalu mungkin panjenengan juga sudah berso bahwa kita Projo sedang membangun hotel bintang 3 yang ada di Ganesha, dengan harapan supaya Projo punya hotel yang layak. Karena selama ini banyak keluhan dari pejabat di tingkat pusat maupun beberapa anggota DPRD yang di luar kota. Mereka kalau berkunjung ke Projo pasti nginapnya di Magelang atau di Yogyakarta. Dan mereka selalu ngeluh, lah kok hotelnya kan hotel melati. Jadi banyak beberapa dari kementerian juga, karena dia pingin nanti kalau bertugas di Projo, yang nginapnya di Kabupaten Projo. Dan kalau rombongan ini nginap di Projo, otomatis ada efek ekonomi yang kita terima. Paling enggak UMKM kita juga bisa hidup. Banyak yang bermalam di situ, otomatis banyak tamu-tamu yang ingin mengetahui kondisi Projo, kuliner Projo seperti apa, tempat wisatanya Projo seperti apa. Mudah-mudahan dengan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan bisa bermanfaat dan membawa efek ekonomi yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya monggo bila mana ada beberapa yang akan disampaikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan khususnya buat Mas Bramjit. Alhamdulillah pada tahun kemarin anak saya merupakan salah satu penerima manfaat PIP. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa kok hanya sekali Pak? Nah, tapi karena kalau menurut info yang saya dengar itu apakah bisa dipakai sampai dengan besok anak saya SMA? Makatan, itu pertanyaan saya. Kemudian seandainya itu bisa sampai dengan besok anak saya, saat ini anak saya masih kelas 5 SD, kelas 6, maaf, kelas 6. Jadi anak saya menerima pada saat kelas 5. Untuk kelas 6 ini tidak. Nah, kenapa yang ingin saya tanyakan, kenapa tidak dapat? Kemudian yang kedua pertanyaan saya yang itu tadi, apakah itu bisa digunakan PIP ini sampai dengan besok anak saya ke jenjang SMA, gitu Pak. Seandainya bisa, apakah ada prosedur yang harus dipenuhi? Itu pertanyaan dari saya. Kemudian ini tadi ada satu lagi Pak, sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi ini usulan titipan. Jadi di RW 10 ini untuk Pak
Yopi mungkin dari Partai Demokrat. Di RW 10 ini di perempatan Hotel Intan itu sebelah sini kan ada taman itu Pak. Nah itu non sewu. Nek misalnya kita minta mbok dibikin ke apa itu tulisan Suronegaran itu sebagai kebanggaan kita Pak. Syukur-syukur diparingi lampu biar juga bisa buat selfie itu apa biar buat kebanggaan warga RW 10 Makassar. Hanya itu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kemana dulu kok sekarang disibak dengan nyanyi. Jadi memang dari kecil beliau senang utak-utik, jiwanya kreatif, senian. Jadi Pak Toto terima kasih tadi apa harapannya terkait dengan pengembangan batik di Kabupaten Projo. Insya Allah kalau terkait dengan pelatihan di Projo ada programnya, dan juga nanti bila mana masyarakat betul-betul akan menggeluti bidang batik, tapi yang betul-betul yang punya semangat dan betul-betul mereka punya ketelatenan dan akan mengembangkan dunia batik. Nanti insya Allah juga kami akseskan bantuan ke kementerian. Kalian di programnya Mas Bramantio itu juga terkait dengan ekonomi Kemenkraf, itu juga ada beberapa bantuan untuk pelaku kerajinan. Nanti untuk tindak lanjutnya nanti kapan kita berkoordinasi diskusi untuk lebih rigidnya, paling enggak harus dibuat kelompok dari seni membatik, dan juga terkait dengan seni juga kami harapkan nanti nih Pak Sugeng dan teman-teman untuk dibikin SK kelompoknya. Nanti kan sekitar bulan Februari kan proposal itu akan kami ajukan di pemerintah daerah. Karena saya juga ada aspirasi bantuan untuk masyarakat untuk pengembangan kelompok seni dan juga kelompok-kelompok yang lain. Ada juga pelatihan dari BLK untuk ibu-ibu. Itu ada pelatihan tata boga untuk membuat makanan. Terus juga ada pelatihan kecantikan, itu juga ada. Karena program-program ini juga masih jarang masyarakat yang mengetahui. Itu semuanya gratis dilakukan program dari daerah. Tapi untuk kelompok yang dibuat minimal untuk 16 orang. Jadi nanti 16 orang membuat kelompok, terus nanti dilampirkan di dalam pembuatan proposal. Nanti proposalnya saya akan bawa ke dinas terkait. Pada prinsipnya kami juga senang terhadap masyarakat yang punya keinginan untuk lebih maju lagi, untuk berkreasi dan berinovasi supaya ekonomi masyarakat bisa berkembang kukuh menjadi baik. Kalau remaja-remaja ada program pelatihan perbengkelan, ada juga pelatihan elektronik, servis HP dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita tuh anggot-anggotan, pas semangat setelah itu sudah ditinggal. Harapan kami kan kalau memang betul-betul untuk melatih skill itu juga harus punya semangat juang yang tinggi supaya ilmu tersebut bisa dimanfaatkan untuk mencari penghasilan. Karena sampai saat ini saya jadi udah 3 periode lebih harus kalian. Mulai 2004 dulu saya menjadi wakil panjenengan, dan saya juga punya banyak pengalaman di masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah kita bantu dulu bantuan uang per kelompok 100 juta, tapi setelah bantuan diberikan gue bancaan, tidak ada pertanggungjawabannya. Itu kan sayang, kan? Dan nanti kalau itu diselewengkan, itu nanti urusannya dengan BPK, masyarakat akan terkena hukuman di situ.
Jadi kalau bantuan itu betul-betul dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat, alhamdulillah nanti pemerintah juga akan mengembangkan kembali. Contohnya ya, seperti bantuan ternak ikan. Kalau awal pembuatan proposal, awal bantuan yang digulirkan itu biasanya bibit ikan beserta pakannya, beserta terpal. Terus nanti kalau itu bisa berkembang, nanti ada pelatihan lagi dan masyarakat disekolahkan di perikanan. Dulu sering dikirimkan ke daerah Rajek Magelang itu supaya diberi pelatihan, dan bantuan pun juga meningkat. Yang tadinya cuma 15 juta dinaikkan jadi 60 juta. Ada alat penyedot airnya juga, terus ada terpal-terpalnya juga. Tapi biasanya kelompok ini sok do udrek, pada ribut, pada rebutan hasil. Itu yang kami nggak suka. Kadang ada 10 orang kelompok ya, setelah diberikan bantuan yang bekerja paling 2-3 orang, yang lainnya duduk manis diam tapi pingin hasilnya podo. Nah itu kan nggak adil kalau itu je. Jadi yang bekerja giat ya harusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi kami mohon mungkin nanti diawali dari RW sini, kami ingin membuktikan bahwa apa yang menjadi harapan panjenengan bisa realisasi, dan nanti kami akan mengawasi seperti apa nih tanah nenek moyang saya di sini. Karena yang saya kan dari sini, Pak Hadi Sumarno, itu kakaknya Pak Saidi, Om Edi ini om saya, terus ada Tante Ipung, Tante Murni juga, yang saya. Jadi dulu waktu kecil, waktu saya masih TK, masih SD itu sering di sini, karena yang saya juga masih student dulu, saya sering bermain sini. Jadi saya kalau di Suranegara ini merasa rumah saya sendiri, tempat tinggal sendiri. Dan kami ingin supaya Suranegara bisa menjadi wilayah yang lebih maju lagi. Siap pokoknya nanti apa yang jadi harapan panjenengan insya Allah kami prioritaskan. Karena memang aspirasi saya kan terbatas. Aspirasi saya setiap tahun itu sekitar 1,5 miliar. Tapi kan kami bagi-bagi ke daerah lain. Tapi juga kami ingin coba nanti ke depan tak prioritaskan di sini seperti apa perlakuan masyarakat di sini. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah, masyarakat di sini bisa lebih aktif lagi, lebih giat lagi di dalam bermasyarakat. Kuncinya kita semua harus guyub rukun, itu yang utama. Jangan bodoh kerengan, karena dengan kekompakan, dengan kebersamaan, insya Allah daerah kita akan menjadi daerah yang maju. Tuh. Mungkin itu. Terus yang tadi apa? PIP. Oh tadi yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan PIP. Kenapa kok bantuannya cuma sekali? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa program PIP itu harus diajukan per tahun. Jadi di awal tahun anggaran sekitar bulan Mei nanti mengajukan, dan kalau sudah mendapatkan bantuan nanti di tahun berikutnya juga mengajukan lagi. Jadi kalau cuma mengajukan sekali ya cuma dapat sekali. Jadi kami harap nanti ke depan kalau yang tahun ini sudah mengajukan, nanti di tahun anggaran berikutnya juga mengajukan lagi supaya setiap tahun warga di sini bisa terbantukan bantuan PIP. Kami sangat senang kalau warga di sini betul-betul bisa kompak, dan insya Allah nanti ke depan saya juga ingin lebih dekat lagi dengan warga Suranegara. Insya Allah nanti misalkan ada yasinan atau apa, saya tak hadir. Saya ingin berdoa bareng dengan warga Suranegara. Kami juga bangga karena ini juga tanah kelahiran yang saya. Jadi saya punya beban moral, punya tanggung jawab supaya bisa memajukan di W10 ini. Karena Pak RW-nya juga teman saya, Mas Yosi. Mas Yosi itu diam-diam kan suka komunikasi sama saya. Ada informasi apa juga sudah sering komunikasi dengan saya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya.
tetap semangat, jaga kompak-kompakan, jaga kerukunan warga, supaya warga di Suronegara bisa menjadi maju. Dan nanti terkait dengan plakat Suronegara, kalau butuhnya cuma plakat, nanti saya sendiri yang membuatkan. Ya, kita buatkan plakatnya biar bisa buat selfie masyarakat sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.